bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masalah dan masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai, kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapapun pemerintah itu, akan tapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, apalagi satu keluarga. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, ia memberikan sindiran keras terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengkritik pemerintah untuk pindah saja ke negeri lain. Ia mengaku mendadak teringat Gus Dur, dikritik apa saja santai. Sekarang yang mengkritik disuruh pergi dari negara ini. Adi Prayitno mengingatkan kepada Luhut dan seluruh pejabat negara lainnya agar paham bagaimana konsekuensi dari demokrasi. Kritik adalah sebuah keharusan. Demokrasi itu memang berisik, rakyat bebas kritik pemimpin, tidak perlu ditanya sudah bantu apa buat negara. Kalau ditanya balik, kamu sendiri sudah berbuat apa untuk negara. Udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kalau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya kemarin mengcopy 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semikonduktor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahan. Ada lagi teman saya datang ke investor juga semikonduktor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Ia juga mengaku marah kepada pengkritik pemerintah, terutama kritikan yang bukan membangun. Jika terus menjelek-jelekan bangsa sendiri, Luhut meminta kepada pengkritik lebih baik pindah dari Indonesia. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara kritik kau you have done nothing. Atau mungkin the other way around kau juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya, seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek, saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak, orang paling depan patroli.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Political dan Public Policy Studies, Sherry Masih, ia juga ikut mengomentari pernyataan Luhut. Ia mengatakan ucapan Luhut tidak sepatutnya disampaikan, sebab salah satu ciri negara demokrasi ialah mendengar aspirasi rakyat. Jerry menyebut kritik dan aspirasi publik sangat penting dalam menjaga kinerja pemerintah, supaya semua kebijakan yang dihasilkan betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan tanggapan atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Anies tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut itu. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ia mengatakan pengalamannya di pemerintahan, ketika berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ia mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan dari banyak media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab, sehingga masyarakat banyak akan mendengar nantinya bagaimana kebijakan pemerintah, penjelasannya lebih lengkap. Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara, bahwa komentar dan kritikan harus dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah, sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Kalau ada komentar dan kritik, dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1. Kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2. Pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi. Di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pengkritik pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritikan negatif agar dapat pergi dari Indonesia.